kami yang di surga, Yesus Kristus. Kehidupan kami dan pertolongan kami semua datangnya dari Engkau, Tuhan. Tanpa pimpinanmu, kami tidak mungkin kuat untuk menghadapi dalam hidup dunia ini. Karena Engkau tahu bahwa kami tidak mampu untuk hidup benar, maka Engkau mati di kayu salib untuk menembus dosa kami, menggantikan kami dalam hidup yang berdosa. Engkau benarkan di dalam hidup kami. Pimpinlah kami dan setiap kami datang ibadah untuk berjuang kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sertai kami semuanya supaya kami dapat belajar dengan kesungguh hati kami. Karena dalam hidup pertolongan hanya dalam kuasa Tuhan. Dan kami terus-menerus belajar untuk bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih-Mu yang berlimpah kepada kami, pimpinlah kami dalam ibadah pada malam ini. Sertai kepada umat-Mu, agar mereka diajari dan dididik dengan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu, Roh Kudus yang berkarya pada diri hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan setiap firman-Mu sesuai kehendak. Berfirmanlah kepada kami siap hati untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Mari kita malam ini untuk belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, nanti ayat ke-12 kita akan baca bersama-sama. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Baca ayat kedua, silakan jemaat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang menggagahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Amin. Malam ini kita akan belajar mengenai Alkitab mencatat bahwa setelah Adam dan Hawa itu mempunyai anak yang dua, anaknya dua yang bernama Kain dan Habel. Saudara perhatikan baik-baik,
Alkitab ini jelas sekali mencatat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika manusia dalam dosa, sehingga dosa itu bisa mengalir. Dosa itu bisa mengalir, artinya dosa itu bisa menyambung. Jadi kita manusia selalu dalam hidup kita mempunyai dosa yang sudah tertanam sejak kami lahir dalam dunia ini. Gak usah apa-apain pun tetap ada dosanya. Contoh salah satu adalah mengenai mata sama tangan, ya. Mata dan tangan. Alkitab selalu memberikan contoh mata dan tangan, ya. Kalau mata kita melihat sesuatu dengan keinginan kita mau, mulai kita buat jahat. Contohnya, kita ingin memiliki uang orang, ya. Kita ingin melihat sesuatu kita mau, mulai hati kita sudah mulai berjalan. Ya. Begitu juga tangan, ya. Tangan mana yang lebih banyak buat dosa? Tangan kanan, tangan kiri? Alkitab selalu juga menjelaskan tangan kanan selalu banyak berdosa. Mata ini sangat aneh sekali. Tuhan memberikan semua manusia mempunyai mata, tapi matanya sangat-sangat unik dan sangat aneh. Mata itu seperti rekaman yang bisa masuk ke dalam memori hidup kita. Ini benar-benar kelihatan. Laki-laki kalau lihat wanita, matanya begitu dia ingin, berarti dia berbuat dosa. Ingin aja. Maka mata itu penting melihat hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8. Kalau misalnya lihat yang jelek, maka mimpinya juga yang jelek. Kalau kita nonton, lihat film horor, maka kita malam mimpi akan yang horor-horor. Kalau kita lihat film dan kita masuk dalam hati kita film dia penuh dengan kasih sayang, malam kita menjadi seorang pahlawan yang selalu ingin mengasihi orang. Nah, mata itu tidak bisa sembarangan. Maka laki-laki selalu katakan pakai kacamata kuda. Artinya apa? Gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan, lurus aja. Itu sulit, ya. Mata itu sering sekali kalau kita itu gak bisa diam. Kadang-kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan. Gak usah perintah dia bisa. Untuk lihat hal-hal negatif, mata kamu perintah dia lurus, pasti dia nengok ke kiri. Itu pasti. Ya, contohnya ada jalan, itu ada uang, nggak tahu, bisa, ya, pasti matanya langsung dia kan, oh ya, mana mungkin, begitu kan, satu. Jadi mata itu ada dalam dosa kita sebagai manusia, itulah namanya dosa pasif yang ada. Nah, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dikatakan Alkitab dia mempunyai dua anak. Yang satu bernama Habel, satu bernama Kain. Nah, Kain dan Habel ini tidak tahu apakah dalam dunia itu dia berdosa atau tidak. Dia tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat bahwa keduanya, Kain dan Habel adalah kakak adik. Mereka mempunyai pekerjaan yang mereka pun tidak tahu. Ya, lucu ya kita lihat ya, bahwa dalam dunia ini kita nggak tahu abang adik kerjanya nggak sama, ya. Abang kerjanya sebagai Kain jadi petani, adiknya sebagai gembala kambing domba. Bukan mereka memilih, tetapi sudah ditentukan Allah. Anda punya anak, ya. Ada yang suka musiknya rock, ya. Ada suka mungkin musik klasik, nah, ya kan. Mamanya suka musiknya apa? Musik wayang. Gak berantem kan di rumah, ya. TV, maka di rumah gak pernah zaman sekarang rumah TV satu gak pasti berantem. Mama mau lihat sinetron, ya. Anak mau lihat karton, ya. Kakaknya mau lihat orang nyanyi, berantem gak? Berantem.
Maka TV pun di rumah gak boleh satu, harus banyak. Masing-masing punya remote sendiri, benar? Ya, coba kalau Anda punya TV satu, ya, ada yang nonton seru, film anak lagi nonton film karton, wah, tiba-tiba pulang, katakanlah berita, sini bikin, cek, berita, anak bilang, Papa, kayak mana ini? Diam, ini penting beritanya. Satu, terus kemudian mamanya pulang, pingin, cek, ada sinetron lagi seru, cek, Papa bilang, ini kan yang penting, diam kamu, ini kan sinetron. Kalian berantem, TV-nya pecah dia 3. Nah, ini tidak pernah satu. Nah, kita harus belajar pada malam ini adalah kakak dan adik mulai konflik, mulai bertengkar. Mengenai apa mereka bertengkar? Hal sepele. Bertengkar keluarga selalu dari hal yang paling sepele. Bertengkar keluarga gak pernah. Bertengkar keluarga itu hal yang besar, jarang. Semua halnya sepele. Nah, kita lihat halnya apa kakak adik berantem? Mengenai persembahan doang. Gagal persembahan, itu kakaknya membunuh adiknya. Coba ingat. Gagal persembahan aja, kakaknya membunuh adiknya. Kita lihat dalam keluarga juga begitu. Harus sepele sekali. Maka ajaran orang bule paling benar daripada ajaran orang Chinese. Orang bule setiap malam harus makan bersama-sama, gak boleh pisah. Kita Jakarta mana ada, pulang sudah gak tahu yang makan mana, yang makan juga gak tahu. Benar. Kalau orang bule itu setiap hari malam mereka tidak boleh makan di luar, harus kumpul sama-sama, doa sama-sama, kemudian sharing sama-sama, bahas sama-sama. Itu boleh. Nah, kita di sini mana ada? Pernah gak duduk sama meja itu sama antar makan jam 6 sore? Nih, pernah? Pernah? Gak pernah lah. Begitu. Sebenarnya harus begitu. Makan, duduk. Kamu duduk sini, istri duduk di ujung, anak duduk sini kanan kiri. Terus makan. Terus cerita, saya hari ini luar biasa. Mobil 5 tidak laku. Nah, bawa lagi ya. Jangan biar laku. Nanti masih bilang, wah diberkati. Jangan laku. Nah, kemudian kemudian ganti istrinya. Oh, tadi saya urusin gini. Dia cinta-cinta. Nah, itu supaya rukun keluarganya. Karena di dalam rumah tangga itu banyak sekali hal-hal yang spesifik yang ribut. Apalagi sekarang orang zaman sekarang banyak anak. Bersyukur saudara yang punya anak cuma satu. Bersyukur saudara yang belum punya anak, stres sendiri, maka piara anjing. Ya, mama ngomong sama anjing, papa ngomong sama anjing. Ya, anjingnya bangga. Kenapa? Selama orang tuanya sama yang pihak laki-laki sama pihak perempuan masih belum punya anak. Wah, anjingnya itu luar biasa, sombong yang minta ampun. Nah, saudara-saudara, saya memilih firman ini untuk bahas bersama saudara. Kita harus belajar, ya, apa yang terjadi sepele ini menjadi masalah besar. Yaitu apa? Cerita dengan Habel. Kenapa Allah mengindahkan persembahan Habel dibanding Kain? Mas Beri, ya, Kain itu kan petani. Kalau petani, apa yang dia persembahkan kepada Tuhan? Saya mau tanya. Tentu hasil tanaman dia, buah, benar? Sayur, kemudian apa? Beras, ya gandum banyak. Dia sebenarnya kalau melihat, dia persembahan sudah benar. Kenapa Habel dipilih oleh Tuhan sebagai gembala kambing domba? Nah, Habel bisa mengambil inti daripada kambing yang terbaik, bisa mengambil lemak terbaik, itu mengindahkan Tuhan. Sekarang yang saudara harus kita sama-sama belajar adalah karena apa yang dipersembahkan sehingga persembahan itu membuat mereka menjadi pertengkaran yang luar biasa. Ini ada dua prinsip persembahan yang menyukai hati Tuhan atau melukai hati Tuhan. Ada dua persembahan, ada dua prinsip persembahan yang menyukai
hati Tuhan atau melukai hati Tuhan. Ada dua prinsip dalam persembahan. Pertama adalah persembahan itu meliputi seluruh keberadaan kita. Sekali lagi, persembahan itu meliputi seluruh keberadaan kita. Contohnya, pemberi atau persembahan haruslah meliputi, pertama adalah perasaan. Bagaimana perasaan Anda waktu memberi? Bagaimana? Waktu Anda memberikan persembahan kepada seseorang itu, bagaimana perasaan? Lagi kesal? Atau lagi memang lagi gak suka cita? Ini penting. Tuhan tahu perasaan kita gak? Tahu. Maka kita belajar baik-baik. Antara Kain dan Habel, kenapa salah satu persembahan tidak diindahkan Tuhan? Pasti ada sebab-sebab akibat yang kita harus pelajari. Nah, begitu juga kita. Waktu kita menyembah Tuhan, hati kita, perasaan kita bagaimana? Kalau orang datang ke kamu, orang datang ke rumah bapak, kasih persembahan, kasih makanan, kok ini nasi mau makan, makan aja nih banyak ya, makan. Jadi waktu kasih juga nggak seneng, benar. Jadi persembahan itu harus tahu bagaimana perasaan kita bawa untuk menyembah kepada Tuhan itu bagaimana. Waktu perasaan kita bagaimana, Tuhan tahu hati kamu benar nggak benar. Ini penting sekali persembahan. Kedua, menyangkut pikiran. Waktu kita memberi persembahan itu, satu perasaan kita, sungguh-sungguhkah kita memang mau mengembalikan hak Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita memang mau memberkati hamba Tuhan? Itu hati perasaan ada. Kedua, di dalam pikiran kamu, adakah pikiran kotor? Ini penting. Ketika kita melakukan persembahan, adakah pikiran kita pikiran yang tidak benar? Ini penting. Ketika pikiran kita tidak benar, itu tidak lagi indah di hadapan Tuhan. Benar pikirannya. Waktu kita memberi persembahan, kita bilang, kalau aku beri persembahan, berarti aku harus diberkati. Enggak aku lagi. Ini persoalannya waktu pikiran kamu bagaimana jalan. Dan dalam orang pikiran kamu, waktu kamu lakukan itu harus sungguh-sungguh. Nah, kalau itu pikiran kamu lulus, dan pikiran kamu itu tulus, pikiran kamu benar-benar, maka iman yang kita ada benar-benar sungguh kepada Tuhan. Karena Habel melakukan persembahan itu dalam perasaan yang tulus, kemudian pikiran yang tulus, maka Tuhan berkata persembahannya indah. Habel, karena di dalam hati Habel ada kekesalan. Di dalam hati Habel, di dalam pikiran Habel, di dalam hati Kain, di dalam pikiran Kain ada something wrong, ada hal permasalahannya. Sehingga maka dia tidak diindahkan Tuhan. Pemberian harus didasarkan dari hati yang tulus kepada Tuhan. Pemberian harus didasarkan dengan hati yang tulus. Habel itu tulus, pikirannya lurus, maka dia diindahkan. Kain itu hatinya bengkok. Kalau Anda melakukan satu persembahan di hadapan Tuhan, hatinya bengkok, pikirannya penuh dengan yang gak benar, itu tidak mengindahkan di hadapan Tuhan. Maka kenapa Habel indah? Karena Habel melakukan dengan perasaan yang tulus, pikiran yang tulus. Maka dengan tulus dia memberi kepada Tuhan. Nah, menyangkut hak dan kedaulatan Tuhan untuk menilai persembahannya bagaimana. Menyangkut hak dan kedaulatan Tuhan untuk menilai persembahan kita. Manusia sama Tuhan berbeda.
menilai pembelian ataupun persembahan kepada Tuhan. Manusia menilai pembelian secara lahiriah, yaitu dengan nilai dan jumlah. Manusia menilai persembahan itu harus dengan nilai dan jumlah. Tuhan menilai menurut kedaulatannya. Manusia selalu mengatakan, kalau kita memberikan besar, maka kita orang yang tulus dan jujur. Kalau kita nggak memberikan besar, berarti kita nggak tulus dan jujur. Itu beda. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi orang untuk memberi persembahan apakah besar atau kecil. Semua itu nilainya di atas tangan Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita masing-masing. Tuhan yang tahu pikiran kita masing-masing. Kita nggak tahu pikiran orang itu. Kita juga nggak tahu hati orang itu. Maka sering sekali manusia terjebak dalam pikiran. Sehingga pemberian kita akan menggerakkan hati Tuhan kalau kita memberi apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa memberi bukanlah hal untuk menyogok Tuhan. Memberi bukanlah untuk menyogok Tuhan. Kita tidak ada nilai untuk memberi kepada Tuhan. Gak ada satu nilai pun kita bisa memberi kepada Tuhan. Kita cuma tugas mengembalikan kepada Tuhan. Ya, bukan memberi, mengembalikan kepada Tuhan. Habel, dia tahu persis bagaimana cara untuk menenangkan hati Tuhan. Kain, dia tidak punya rencana untuk menenangkan hati Tuhan. Kalau orang tahu bagaimana menenangkan hati Tuhan, maka pemberian itu bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan hati yang tulus, pikiran yang tulus. Jangan kita berpikir kita bisa mampu menyogok Tuhan. Salah contoh adalah banyak sekali konsep di mana orang belajar untuk memberi banyak, maka dia akan dapat banyak. Memberi sedikit, dia akan dapat sedikit. Ini bukan hal itu. Kejujuran kita bukan memberi banyak atau dapat banyak, memberi sedikit dapat sedikit, itu tidak. Tetapi kejujuranmu. Kalau Anda jujur, ya, bagaimana kamu mempertahankan jujur kamu? Mempertahankan kejujuran adalah prinsip. Walaupun lingkungan kita nggak percaya kita jujur, walaupun pendeta pun tidak percaya kita jujur, tetapi kita terus mempertahankan kejujuran kamu, maka Tuhan akan menilai itu adalah kebenaran. Kejujuran ada dalam diri kamu. Bukan waktu kita membalikan, waktu kita tunjukkan kepada orang bahwa kita memberi yang banyak. Atau kita tunjukkan kepada orang kita lagi memberi sedikit. Kejujuran. Kejujuran itu ada dalam hatimu. Kejujuran ada dalam pikiranmu. Maka ketika Anda melakukan satu persembahan atau mengembalikan persembahan atau memberikan atau mengembalikan perpuluhan, itu harus dengan hati yang tulus jujur. Kalau enggak, masalah. Masalah. Karena Alkitab mengatakan begini, ya, waktu itu, ya, ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba. Di sini mengatakan bahwa Kain mempersembahkan dengan hasil tanah. Ya, dia nggak melakukan apa yang terbaik. Habel, dia mempersembahkan dari anak sulung kambing domba, berarti yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya murah.
Nah, ini menceritakan bahwa Tuhan berdaulat. Dia tahu kita ini bisa dipercaya atau tidak. Dia tahu kita ini punya hati yang jujur atau tidak. Kita nggak bisa tunjukkan kepada siapapun. Ya. Kita tidak bisa menunjukkan siapapun. Anda jujur atau tidak jujur, Tuhan tahu. Anda tidak perlu menunjukkan bahwa Anda itu melakukannya. Nggak perlu. Karena waktu Anda itu di dalam ibadah, Anda itu mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu menyenangkan hati Tuhan, Anda mengembalikan itu dengan hati yang tulus, hati pikiran yang tulus. Wah, gak gampang. Gak segampang gitu. Saya sudah jadi gembala 8 tahun. Ya. Saya masih belum ketemu orang kasih perpuluhan itu dengan tulus dan jujur, bro. Ya, contohnya ya. Contohnya. Dari dia mulai waktu belum sukses. Dari kecil, waktu usaha kecil. Dia jual tahu tempe. Omset 1 bulan 2 juta. Dia kasih berapa? 200.000. Kemudian Tuhan berkati dia karena dia jujur. Ya, dengan omset 2 juta dia kasih 200.000. Kemudian dia diberikan anugerah, dia diberikan berkat, orang kasih dia tanah, dapat jualan, omsetnya 10 juta, dia kasih 1 juta. Masih jujur dia. Kemudian tingkat lagi, karena tahunya dan tempenya itu bisa sampai ekspor, kontainer. Karena orang bule ternyata suka makan tahu tempe yang buatan dia, namanya Pak Singkong Koreng Kongkong. Ya. Ternyata dari omset itu dia naik jadi 100 miliar. Berapa per bulan dikasih? Hah? Apa? Nah, ini masalah. 100 juta ke 10 juta itu masalah. Udah. Biasanya orang kalau dari omset 20 juta naik ke 100 juta, kasih perpuluhan. Di kemarin kan 10 juta kasih 1 juta, 1 juta kasih 2 juta. Masalah. Naik lagi. Jadi omset 10M harus kasih 1M. Dia tetap kasih 10 juta. Nah, di mana itu bisa menilai? Itu between antara Anda dengan Tuhan, bukan saya. Ya. Kenapa? Karena pikiran kita kotor. Kenapa harus kasih banyak? Kenapa kita harus mengembalikan uang itu banyak? Memang gereja bisa kasih gua apa? Nah, pertanyaan kita begini. Memang gereja bisa kasih gua apa? Saya kasih dari omset saya. Saya kasih 10 juta, itu sudah puji Tuhan. Yang lain cuma kasih 200.000. Berarti saya kasih lebih banyak daripada mereka. Ini harus belajar baik-baik, Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak jujur, hati kita nggak tulus. Bukan soal kamu harus berapa nilainya, tetapi kejujuran dari Anda dalam bisnis, kejujuran Anda dalam pendapatan Anda. Yang bisa tahu antara Anda dengan Tuhan, karena Anda tiap hari doa sama Tuhan, minta berkat, minta omset, minta rame. Betul? Siapa doa itu? Siapa doa itu? Saya mau tanya, siapa yang dagang tiap hari doa supaya tokonya rame, supaya omsetnya tinggi? Siapa doa gitu? Nah, semua doa. Nah, waktu kamu doa begitu, nah setelah kamu mendapatnya, kenapa kita itu tidak jujur mengembalikan? Kenapa? Karena pikiran kita tidak tulus, bengkok. Maka nasib kita seperti kain. Nasib kita seperti kain. Ini jelas sekali kita mengatakan, kita gak usah lihat lain-lain, kita lihat ini berdua aja cukup. Dari awal pencipta manusia, bengkok terus pikiran kita. Memikir, ngapain? Saya pikir, gak bisa. Kalau omset kita bulan ini, ya kan masih banyak yang kita mau invest. Nah,
Masih banyak yang mau kita invest. Masih banyak yang mau berkembang. Masih banyak yang mau dikerjakan. Gereja nggak perlu banyak-banyak kita kembalikan. Kalau kita kembali banyak, enak aja pendeta itu, kau usah kerja. Ini pikiran-pikiran sendirinya, pikiran yang rusak. Karena ingat, ketika kita nggak tulus, pikiran kita nggak tulus, masalah semua dalam hidup kita. Nggak usah bunyi yang ke-7, bunyi ke-5 aja Bapak diangkat dong. Ya, mau tunggu sampai 7 kelamaan. Kenapa? Karena nggak tulus. Bukan nilainya. Banyak orang yang nilai, saya bilang bukan. Gak usah ajar jemaat untuk memberi persembahan. Gak usah. Kenapa harus diajari memberi persembahan terus angka-angka itu? Gak usah. Saya paling gak suka untuk mengajar jemaat untuk memberi persembahan. Ajar jemaat supaya hatinya tulus dan pikirannya jujur. Saya contoh lagi satu, ya. Dari kamu, ya. Orang bisnis pasti banyak utang. Benar? Orang bisnis pasti banyak utang. Kalau kita bisa utang, berarti kita masih dipercayai loh. Ada orang yang mau utang gak bisa loh. Nah, gampang gak saya pinjam utang 1 juta? Gak gampang. Benar? Kalau orang masih percaya kita masih ada utang, puji Tuhan, saudara masih bisa utang. Ada orang mau utang 100.000 aja kita pereng. Gak gampang utang orang. Bagaimana sampai orang mau utangin kamu? Karena Anda menurut pandangan dia, Anda bisa dipercaya. Nah, bagaimana kita minta supaya Tuhan itu menuntun kita? Bagaimana kita bisa mengembalikan kepada Tuhan? Nah, Tuhan untuk kita cuma satu, jujur. Waktu gak ada, bilang gak ada, gak apa-apa. Tuhan mau kamu jujur. Tuhan mau kita punya hati jujur. Tuhan mau kita punya pikiran jujur. Jangan macam-macam. Itu yang kamu jalankan seumur hidup kamu. Saya percaya hidup kamu masih sukacita. Sukacitanya apa? Sukacita itu bukan dibeli dengan uang. Sukacita contoh, ya, anak kamu tiba-tiba berhasil jadi orang yang sukses. Senang gak? Bisa kamu utarakan orang gak? Gak bisa. Hanya diri kamu tahu. Ya, anak kamu kaya, tapi anak kamu ketangkap masalah. Sedih gak? Nah, bisa kamu cerita orang? Gak bisa. Sedih sendiri juga. Nah, inilah namanya sukacita yang ada dalam diri kita gak bisa sharingkan. Yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Kenapa? Karena kita hati jujur, pikiran kita jujur, maka kita tak perlu khawatir mengenai kehidupan kita, mengenai anak kita. Tuhan akan memeliharanya. Kenapa? Karena Alkitab selalu mengatakan orang yang melakukan kehendak Tuhan, anak cucunya diberkati, tidak minta-minta. Ya kan? Ya, Matius berapa? Matius berapa? Mazmur 37 ayat 25. Ya. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, cucunya meminta-minta. Nah, ini dari kita sendiri harus mempersiapkan punya prinsip. Jangan kita waktu beri persembahan, wah, bagaimana gereja ini? Wah, gereja ini kalau misalnya kita kasih persembahan kecil, nanti nggak sanggup bayar listrik. Kasih yang kecil, nggak bisa bayar gaji-gaji pendeta. Sudah kita tambah-tambah dikit. Nggak boleh seperti itu. Harus kamu jujur. Kalau kita bulan ini omset besar, ya kita kali aja 1% kasih. Nah, ini kalau jujuran kamu mulai dari awal kamu jujur sampai akhir kamu mempertahankan jujur itu paling sulit. Karena tidak ada orang percaya kamu jujur. Hanya Tuhan percaya jujur. Lebih baik Tuhan percaya kamu jujur daripada manusia percaya jujur. Amin. Kalau Tuhan percaya kamu jujur, maka Tuhan yang menuntun kamu.
Manusia mana mungkin menuntut kamu? Manusia itu kamu gak kasih, yang memberi kasih dia gak mungkin tolong kamu. Nah, ada manusia mau ikut manusia kalau tanpa kamu bayar dia? Ada? Nah, tidak. Asal kamu bayar, masa kamu bayar dia, lu suruh dia apa mau, benar? Saya bilang, coba lu bayar satu orang, gaji kamu 10 juta, tugas kamu apa? Setiap saya khotbah, lu duduk di WC saya jongkok. Kalau bisa, gua kasih 10 juta. Mau orang? Benar? Su jongkok aja. Mau? Orang bisa dibayar, Tuhan tidak bisa dibayar. Jangan coba-coba main sama Tuhan. Tuhan mau kita setiap orang dengan jujur. Kita belajar dari Habel. Ya. Kita mulai belajar dari Habel. Apa yang menjadi bagian kita dalam memberi persembahan? Apa yang menjadi bagian kita dalam memberi persembahan? Pertama, tidak hanya bicara sekedar jumlah. Manusia melihat secara fisik. Jika memberi banyak berarti dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita hal yang lebih dalam. Dan bukan dengan jumlah. Itu apa? Bukan dengan jumlah. Tuhan mau kita memberi, Tuhan mau kita memberi hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita memberi hati kita kepada Tuhan. Tulus. Saya mau tanya, main ambil aja lah. Kamu bisa beli wanita dengan sejumlah angka berapapun, tapi kamu gak bisa beli hati dia untuk kamu selama-lamanya. Hati gak bisa beli. Kamu bisa dapat laki-laki manapun, lu bisa beli dia. Mau ganteng, mau pendek, mau tinggi, semua bisa dapat. Mau muda, semua bisa. Tetapi kamu tidak bisa beli hati laki-laki untuk dampingi kamu. Saya gak mampu beli hati istri saya untuk saya. Istri saya gak mampu beli hati saya untuk dia, gak mampu. Nah, bagaimana cara kita beri hati? Itu banyak sekali persyaratannya. Banyak persyaratannya. Coba kita nilai bagaimana Tuhan mau hati kita. Hati kita, adakah Yesus dalam hatimu? Adakah kamu ngerti Tuhan mati untuk kamu? Adakah kamu ngerti bahwa hari ini Tuhan menggantikan dosa kamu dengan mati di kayu salib? Adakah kamu ngerti itu? Ini penting sekali Bapak dan Ibu semuanya. Orang yang memberi hati kepada Tuhan, maka Tuhan melihat ke dalam hatinya. Tuhan melihat bukan tampang. Manusia melihat tampang. Sekali lagi, manusia melihat tampang. Ya. Tuhan melihat hati. Beda. Kita melihat manusia, wah ini orang kaya. Ya, kita dekat dia. Nah, ini orang miskin. Tuhan enggak. Mau kaya, mau miskin, Tuhan enggak lihat. Hati. Hatinya harus benar. Saya berkali-kali berkatakan kepada saudara, ini benar-benar harus saudara ambil keputusan. Gak bisa main-main. Mulai hari ini saya belajar keputusan. Walaupun orang gak percaya kamu, biarin. Tapi hati itu harus benar di hadapan Tuhan. Gak bisa kamu utarakan. Orang mau kamu bodoh, tolong, terserah. Orang anggap kamu boros, terserah. Tapi hati itu harus benar sama Tuhan. Karena kita hidup butuh Tuhan, bukan butuh manusia. Tidak ada seorang pun yang akan tolong kamu ketika kamu susah. Tidak ada seorang pun yang akan menghibur kamu ketika Anda sedih. Hanya Tuhan sebagai penghiburmu. Ya, hanya Tuhan. Orang semua kasih ngomong ini, kasihan. Ini waktunya Anda ambil keputusan. Karena hidup sekarang itu tidak lama lagi. Ya, hidup tidak lama. Setahun begitu cepat. Anda harus belajar mengambil keputusan mulai sekarang. Belajar, hatimu harus benar dengan Tuhan. Karena dari surga
Tuhan itu punya mata sampai lihat ke hatimu. Saya gak bisa lihat hati saudara, tapi Tuhan tahu. Anda gak bisa lihat hati saya, tapi Tuhan tahu. Orang pacaran mencintai selalu ditujukan adalah hati, benar? Kenapa? Semua parenting gambarnya adalah gambar hati. Nah, semua pacaran cinta suratnya juga gambarnya hati. Kasih cincin gambarnya juga hati. Kasih surat kado gambarnya juga hati, benar? Kasih rantai yang 3 kilo gambarnya juga hati. Makanya kepalanya tunduk. 3 kilo bisa angkat gak? Gak bisa angkat. Nah, kenapa gak gambar kotak-kotak aja? Aku cinta kamu gambarnya kotak. Aku cinta kamu gambar persegi. Enggak. Jadi cinta itu melambangkan hati. Nah, kalau saudara mau benar-benar mencintai Tuhan, hati saudara harus berikan pada Tuhan. Ini belajar Bapak dan Ibu semua. Bagian ini, ya, saya katakan bagian ini, kata ini bukan membandingkan pemberian dengan orang lain. Tetapi bagian ini hanya kita bisa memberikan pada Tuhan. Kita nggak bisa bandingkan hatimu kepada orang lain, nggak bisa. Bagaimana Anda bisa memberikan hati Anda lebih atau kurang? Yang tahu siapa? Tuhan. Nggak bisa bagikan. Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan setulus hati kamu? Yang bisa tahu siapa? Antara diri kamu dengan Tuhan, gak ada orang tahu. Gak bisa saya sharingkan, gak bisa saya utarakan. Hati itu penting. Kok hati sudah gak ada? Nah, terjadi satu kelompok, ya, kebersamaan, kerjasama. Mau kerjasama berapa besar pun, yang penting hatinya harus ada. Kok hati gak ada? Maka saya bilang, kalau istrimu, ya, hatinya sudah beku, berarti sudah kayak gunung. Kalau suami hatinya sudah beku, istrinya setengah mati. Jangan sampai hati terluka. Kalau hati sudah terluka, susah obatnya. Ya, seumur hidup gak akan kamu lupakan. Hati itu sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Maka kenapa Tuhan tahu hatinya sensitif? Maka Tuhan harus mati untuk kita. Karena kita tidak bisa ampuni orang. Kalau hati sudah luka, tidak bisa ampuni orang selama-lamanya. Sampai mati waktu mau melek pun masih ingat orang itu. Hah? Iya, maksudnya mau mati mata melek lagi, masih ingat orang itu. Ya. Coba orang pernah luka ya hati kamu. Ya, saya mau tanya. Lu ingat orang ini? Ya. Ingat ya? Kalau orang pernah lukain kamu, hati kamu, ingat orang ini? Bukan kita gak mau ampuni, kita mau. Tapi ketemu dia. Jangan sampai dia ngomong satu kata salah, pasti kesalahan kamu. Karena hatinya udah gak senang. Mengampuni bisa, melupakan tidak bisa. Oh, mantap ini. Ini udah profesor ya. Mengampuni bisa, ya. Melupakan gak bisa. Gitu. Berarti kamu ingat lagu-lagu Iwo. Wow. Ya, melupakan, mengampuni kekasihmu yang kamu cintai, dia gak cinta kamu tolak bisa. Tapi melupakan dia sampai hari tua masih ingat dia seumur hidup kamu. Ya, waktu cinta pertama ya, ditolak udah 5 kali, tapi kamu bisa apa? Mengampuni dia karena tolak cinta, tapi melupakan dia sulit sekali. Nah, saudara-saudara, nah bagaimana kita dengan Tuhan? Alkitab berkata, pembelian Habel, Allah pembelian daripada Habel, Allah lebih mengindahkan persembahan Habel daripada hati Kain, sehingga Kain kecewa. Kain kecewa, itulah kedaulatan Allah. Kita harus belajar dari kedaulatan Allah. Kita harus belajar dari kedaulatan Allah. Apakah Habel mau menjadi petani? Tidak. Kalau dibalik, saya mau tanya dibalik. Seandainya Kain jadi gembala kambing domba, Habel jadi petani, apakah Habel tetap memberikan persembahan terbaik? Saya mau tanya sama saudara.
Apakah Kain setelah jadi gembala kambing domba, dia mau nggak ambil anak domba yang sulung, dibelek, lemak terbaik kasih Tuhan? Atau cuma hanya asal ambil, asal persembahan aja? Ini hati tidak bisa bohong. Anda jangan bilang, kalau saya sudah kaya, saya akan mengembalikan terbaik. Tidak bisa, percaya saya. Dari awal Anda tidak melakukan, sampai mati pun tidak bisa lakukan. Karena Kain dibalik jadi Habel, Habel jadi Kain. Tetap Habel tetap sama, tapi Kain tetap tidak sama, tetap tidak mengindahkan Tuhan. Karena untuk itu bukan dasar dari apa? Harus dasar dari Tuhan, dari hati dan pikiran juga harus tulus. Ini, maka saya bilang bahwa gereja Reform Karismatik, saya mengembarakan sudah hampir 8 tahun. Saya terus-menerus mengajar saudara untuk benar-benar cinta Tuhan. Mengajar saudara-saudara untuk belajar, untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi saya ambil dari sikap yang saudara lakukan. Tidak ada 1% saudara benar-benar mengikuti prosedur-prosedur untuk melakukan kejujuran saudara di hadapan Tuhan. Anda berdoa, Tuhan, kalau barang saya laku, aku berikan persembahan. Barang Anda laku, Anda masih hitung-hitung nilainya. Nah, Anda belum jujur. Contohnya Anda jual rumah yang seharga, dulu harganya rumah mungkin 200 juta, sekarang sudah jadi 2M. Benar? Waktu 5 tahun lalu rumah cuma 200 juta, sekarang sudah 2M. Kalau 2M, berani gak lu kasih persembahan 10% itu 200 juta? Belum pernah aku terima satu persembahan seperti itu, belum di gereja ini. Itu Anda harus belajar baik-baik. Kenapa? Karena hati Anda itu, Anda bicara keselamatan, Anda bicara Anda punya hati kepada Tuhan. Anda bicara kehidupan keluarga Anda, hati Anda kepada Tuhan. Gak bisa kamu sharing ke saya, dan saya pun tidak bisa kasih kamu. Kehidupan keluarga Anda, kehidupan Anda adalah Anda dengan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana cara jelasin, dan nggak bisa dipasang, karena ini ada sumber dosa dari dasar itu ada. Kain dari dasar hatinya penuh dengan kemurahan. Kain Habel, saya ini agak mabuk hari ini. Habel dari awal itu hatinya benar-benar baik. Habel dari awal hatinya benar-benar itu tulus. Habel dari awal pikirannya tulus. Kain dari awal sudah tidak tulus. Jadi kalau kita lihat, keduanya diberkati. Kedua tetap diberkati karena kita harus bedakan, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dengan kita sebagai anak Allah. Beda. Kita bedakan. Tuhan sebagai cipta manusia dengan kita sebagai anak Allah beda. Karena kita semua sebagai pencipta, Tuhan sebagai pencipta manusia, manusia itu tidak usah ke gereja, itu tetap diberkati. Asal dia kerja dengan rajin. Tetapi kita sebagai anak Allah beda. Karena kita dapat anugerah oleh kematian Yesus di kayu salib. Anda diberikan anugerah, Anda diberikan keselamatan. Anda itu dibayar lunas. Anda diganti nyawanya dengan Anda. Beda? Beda jauh sekali. Habel dia mengerti itu. Kain tidak mengerti itu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, belajar berdamailah dengan Allah mulai hal ini. Hatinya tulus dengan penuh pengorbanan. Ya, hilangkan pikiran bahwa yang tidak benar. Karena kita bukan wajib membeli kepada Tuhan baru kita diberkati. Bukan kita wajib. Kita gak wajib kok memberi kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita bukan wajib memberi kepada Tuhan, tetapi
kita jujur. Wajib lain. Ada gereja menerapkan nih, setiap jemaat wajib, maka ditelepon. Teman saya ngomong gini, Pak, saya memberi perpuluhan, saya sudah buka cek setahun. Daripada saya di gereja satu, gerejanya bendahara setiap bulan telepon saya. Daripada telepon saya, kadang-kadang gue gak sempat datang pejabat kudus, dia telepon saya, takut perpuluhan saya gak sampai. Makanya saya buka cek selama setahun, kasih dia, saya titip. Ini ya, persembahan selama setahun, Januari, Februari, Desember saya kasih dia. Sudah aman, dia gak usah telepon saya. Kalau telepon saya malah dia, lu ngapain telepon saya? Dia bilang, semua sudah gue buka cek selama 12 bulan. Mana yang begitu? Rutinitas, karena dia anggap persembahan perpuluhan itu adalah wajib, bukan wajib. Perpuluhan bukan wajib. Jujur, wajib sama jujur beda. Wajib kita bukan suka-suka kita. Ya, mau begini. Kalau jujur itu lain. Anda jujur sama wajib beda. Maka saya menghibau pada saudara untuk jujur. Pada saudara itu tulus pikirannya. Karena ini penting. Karena antara saudara dengan Tuhan, bukan antara saudara dengan saya. Kalau misalnya wajib kan enak pendeta. Oh amin, saya coret. Sudah, buka cek 12 bulan. Oke, sama. Sudah, semua saya bilang, sudah. Oh tidak. Jadi berarti kau tahu setoran tiap bulan begitu. Nah itu namanya omset dagang. Omset. Nah, gereja Laguna omset sekian. Bagaimana naik omset? Cari jiwa. Tambah 1 jiwa, tambah 1 omset supaya bagaimana upgrade daripada omsetnya. Nah, pendeta ngomong kan. Jadi jiwa, bukan. Jiwa itu milik Tuhan. Tetapi jujurnya ini masalah. Manusia gak ada jujur. Sama istri gak jujur, apalagi sama Tuhan. Sama suami gak jujur, apalagi sama Tuhan. Nah ini kita harus belajar. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, kalau kita mau Tuhan itu di hatinya ada kita, dan kita jujur. Mulai sekarang belajar jujur. Tinggalkan pikiran kotor. Gak usah bicara wajib dan wajib. Itu karangan manusia. Ngerti ya? Omset kawan, ya? Hah? Pendapatan, betul. Memang pembukuan ketidak. Nah, omset. Jadi saya hitung ya, Hotel Grand Asia jemaat 50, berarti harus ada omset sekian. Benar? Itu omset. Itu karena benarnya, itu hanya menyenangkan antara pendeta dengan saudara. Oh ini lajim masih perpuluhan baik. Nggak usah. Saya nggak pernah lihat perpuluhan Anda berapa. Aing nggak tahu. Aing suruh pergi kalau Aing mau hitung perpuluhan, naik ke atas nih, nggak boleh tahu. Nggak, saya nggak boleh tahu. Saya benar-benar nggak tahu sama sekali. Nah, cuma Aing karena bisik saya. Ini orang lucu ya. Tiap tahun, tiap bulan kok sama. Nah itu namanya apa? Wajib. Tiap bulan sama. Ya, susah sama, senang sama, berkat sama, semua sama. Nah itu namanya wajib. Kita bukan, kita jujur. Saya ajak saudara dan saya hari ini belajar untuk tahun ini, belajar jujur, belajar tulus pikirannya, jangan macam-macam. Jangan bilang wajib. Kok nggak ada ya ada jujur? Tuhan memang mau nggak ada duit, ya nggak apa-apa. Apa Tuhan tuntut kamu? Enggak kan? Enggak, lu jujur. Waktu kamu ada, lu juga jujur, kan enak. Saya mau tanya bapak dan ibu sekarang, kalau kamu hidup dalam rumah tangga kamu ada yang bohong-bohongan, enak? Halo? Enak? Suami kamu tukang bohong, istri kamu tukang bohong, enak? Kalau kamu dagang sama orang yang tukang bohong, enak? Nah, kita dalam gereja sama Tuhan. Kalau kita sama Tuhan jujur, enak hati ya? Saya percaya orang itu ngomong kasar ya. Jadi jangan anggap statement saya benar. Jangan anggap statement saya benar. Tapi ini satu statement menurut pikiran saya. Kalau orang jujur, saya rasa dia nggak perlu doa. Dia jangan anggap statement saya benar. Dia nggak perlu doa. Tuhan masih berkati dia. Karena dia jujur kok. Dia nggak merasa ada sesuatu yang perlu cerita sama Tuhan yang aneh-aneh. Oh dia semua tulus kok. Kenapa sampai orang tua sampai menuntut sampai kakinya bengkok? Kenapa sampai kepala sampai tuntut sampai berdarah? Karena hatinya nggak benar-benar. Dia perlu
review, perlu pengakuan bersalah, perlu apa? Perlu pemohonan lagi. Kalau kita jujur sama rumah tangga kita, sama istri kita, suami kita jujur, kita nggak perlu tahu. Kita pulang ke saya udah suami, kok saya jujur, saya pulang nggak perlu pikir dompet saya taruh mana, celana saya waktu mandi saya tempat di mana, nggak usah. Ya, saya begitu buka pintu aja semua masuk. Mau ambil dompetnya terserah, karena udah tahu, nggak mungkin gue bohong dia. Dan nggak perlu gue simpan ini kemana, karena kita nggak jujur, kita mandi, kita semua sampai kamar mandi bawa buka celana. Kenapa? Karena takut istri kita periksa. Nah, begitu tahu ada gajian, jadi ambil sedikit dulu, sumpah di kolong. Nah, umpet di kolong dulu, yang sisa tahu sini. Istri kata, mana gajian? Ini, kok dikit? Bulannya agak sepi. Kenapa bosnya bilang nanti sebagian nanti akan dikasih lagi? Oh gitu. Padahal sebagian udah umpet di kolong dari pintu ya, di kebun pot, dia di pot bunga ada uang noban. Nanti jalan-jalan lagi di pintu atas ada dompet ceng. Umpet semua. Ya, di tempat tidur ada uang. Teman saya kayak gitu. Nah, anak-anak selalu suka cita. Anak bilang, Tuhan kok baik. Selalu aku di mana aja dapat uang, dapat noban. Dia bilang, anak kesaksian bahasa, rumah saya itu aneh Pak Pendeta. Saya kadang dapat noban. Karena bapaknya itu semua. Dia nggak tahu. Bapaknya marah-marah. Oke, bilang semua. Kayak dia umpet. Anak suka main-main. Kok ada noban? Anak ambil makan. Ya, anak main ngocok-ngocok. Jatuh, dompet ceng dari tangga. Kok ada duit dari itu? Nah, jujur. Biasanya kita mengatakan orang nggak jujur, uangnya dimakan, belalang. Wah. Nah itu, oh jujur. Nah, kita belajar bersama, ambil keputusan bersama-sama pada malam ini. Mulai besok kita semua jujur. Tidak usah bicara mengembalikan, wajib, jujur. Pikiran jujur, hati jujur seperti Habel. Ya jangan seperti Kain. Karena Kain sama Habel itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kadang-kadang saya juga ngomong bisa Kain bisa Habel, karena beda tipis. Cuma satu aja. Tuhan yang tahu. Nah kalau saudara mau bahagia, jujur sama istri, jujur sama suami, jujur sama anak. Anda pasti bahagia. Kalau nggak jujur, masalah. Nah, kalau kita gereja, saudara jujur, saya jujur, senang nggak kita kesini? Senang. Ya. Kalau dia nggak jujur, saudara biasa saya tidak saudara. Mata sama-sama rohani, tapi pikiran-pikiran sana itu bukan rohani, jahat semua. Mata boleh rohani, pikiran tak jahat semua ada motivasi. Ini nggak boleh. Di gereja itu harus jujur. Saya himbau Bapak Ibu sini jujur. Setiap ada perkebaikan jujur. Ya, bukan nilainya. Anda mau kasih 1.000 nih. Kalau Anda punya omset itu 1 bulan 10.000, gak apa-apa Anda kasih 1.000. Zaman sekarang ada omset 10.000 nggak sebulan? Ada? Coba jawab jujur. Kenapa perpuluhan kita ada 1.000 perak? Tanya dulu, jawab. Ada omset 1 bulan 10.000 nggak? Ada? Kenapa perpuluhan kita 1.000 perak? Oke, saya kembali lagi. Ada nggak 1 bulan omset 100.000? Ada? Nggak ada. Kenapa perpuluhan kita ada yang 5.000 lagi? Diskon 5%. Diskon 50%. Nggak jujur. Nah, bagaimana kalau Anda nggak jujur? Bagaimana saya bilang? Ini bukan soal nilai uangnya, nggak masalah. Anda mau kasih berapa nggak masalah. Anda mau mengembalikan berapa nggak masalah. Yang kadang-kadang Anda itu berhadapan dengan Tuhan dengan sejujur Anda. Jadi ya, karena uang dipakai untuk pembangunan gereja, uang dipakai untuk apa? Kebutuhan gereja. Saya selalu himbau saudara. Kenapa saya kok pagi ini, besok kita berjamaah, saya ajar saudara sekali lagi, jujur, jangan bilang wajib. Sekali lagi ya, tidak ada wajib memberi persepuluhan lagi. Kenapa? Yang mengajar memberikan wajib persepuluhan itu adalah orang-orang ahli Taurat. Sekali lagi, ya, saya udah tahu lama sekali ini, tapi saya nggak mau kok bahkan keluar.
Untuk orang yang masih terapkan persepuluhan, itu ada orang-orang yang tawar. Kenapa? Alkitab sudah selesai. Tidak ada persepuluhan. Yang ada kejujuran. Sekali lagi, tidak ada persepuluhan. Yang ada kejujuran. Kejujuran mengembalikan kepada Tuhan. Kejujuran, bukan persepuluhan. Anda selalu pikir 10 itu. Anda seumur hidup pun tidak banyak kali 10. Benar? Jadi gak usah jujur. Anda belajar jujur, maka Anda diberkati. Anda belajar hati yang jujur, Anda dipimpin Tuhan. Anda punya pikiran jujur, maka dimanapun Anda berada, Anda penuh dengan damai sejahtera. Amin. Maka Tuhan akan berkati kamu semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah disampaikan kepada umat-Mu untuk kami sebagai umat belajar untuk jujur hati kita kepada Tuhan, pikiran kita lulus kepada Tuhan. Mulai dari diri kita, mulai kita bisa ambil keputusan untuk jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan pun begitu jujur di hadapan kita. Di dalam diri Tuhan selalu mengasihi kita. Di dalam diri Tuhan selalu menolong kita. Di dalam hati Tuhan selalu Tuhan menuntun kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. Walaupun kita bukan orang-orang yang baik, walaupun kita adalah orang berdosa, tapi Yesus memilih kita. Dia menggantikan kita dengan nyawanya, sehingga kita yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Kita yang binasa menjadi hidup kekal. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita, dan Tuhan begitu tulus kepada kita. Masa kita tiap hari bohong Tuhan? Masa tiap hari kita itu punya hati yang jahat pada Tuhan? Dengan itu kami minta pengampunan Tuhan, pengampunan dosa pada Tuhan. Mulai malam ini kami mengambil sikap dan keputusan untuk jujur di hadapan Tuhan. Jujur, hati yang tulus, pikiran yang tulus. Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan bukan mau tampang kita. Tuhan bukan mau harta kita, tapi Tuhan mau hati kita dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama.